Dikutip dari CNBC-Indonesia.com, Presiden Jokowi akhirnya menanggapi serangan bertubi-tubi dari dunia terkait kebijakan pemerintah Indonesia, khususnya larangan ekspor mineral mentah dan hilirisasi di dalam negeri. Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah Indonesia akan tetap melanjutkan program hilirisasi meskipun mendapat serangan dari dunia yang bertubi-tubi, termasuk gugatan dari Uni Eropa di WTO hingga kritikan Dana Moneter Internasional atau IMF. Jokowi menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi di dalam negeri penting untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju. Presiden Jokowi mengungkapkan dampak hilirisasi nikel Indonesia sudah menghasilkan lapangan kerja jauh berlipat jika dibanding ketika hanya menjual mineral mentah. Jokowi menyebut, sebelum hilirisasi, lapangan kerja di sektor nikel hanya sebesar 1.800 tenaga kerja. Namun ketika sudah melakukan program hilirisasi, jumlah tenaga kerja yang diserap mencapai 71.500 orang. Jumlah itu hanya yang berada di Sulawesi Tengah, belum termasuk di daerah lain yang juga turut menggencarkan program hilirisasi. Selain itu, Presiden menyebut bahwa nilai ekspor nikel Indonesia setelah penerapan hilirisasi di tanah air melonjak menjadi 33,8 miliar US dollar atau sekitar 512 triliun rupiah. Pada 2022 lalu, dari 2,1 miliar US dollar atau sekitar 31,82 triliun rupiah sebelum hilirisasi berjalan pada beberapa tahun lalu. Diketahui, WTO menggugat Indonesia karena melarang ekspor biji nikel pada 2020. Namun pada Oktober 2022 lalu, WTO menyetujui gugatan Uni Eropa dan meminta Indonesia untuk mengubah kebijakannya. Pemerintah Indonesia pun langsung mengajukan banding atas kekalahan pertama ini pada Desember 2022 lalu. Tak lama kemudian, Uni Eropa kembali melakukan serangan baru melalui konsultasi penegakan aturan atau enforcement regulation, padahal proses sidang banding belum dilaksanakan. Jika terbukti ada kerugian, Uni Eropa akan melakukan pembalasan, salah satunya menerapkan bea masuk barang-barang dari Indonesia. Selain Uni Eropa, IMF juga mengkritik kebijakan hilirisasi Presiden Jokowi. IMF meminta agar program hilirisasi di Indonesia dikaji ulang, terutama dari sisi analisa biaya dan manfaat.